Puji nama Tuhan, Shalom, kekasih Tuhan. Sekali lagi Shalom. Mari bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita nikmati hadirat Tuhan lebih lagi pagi hari ini, saudaraku, sama-sama kita akan baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Biarlah firman ini yang senantiasa kita lakukan, dan janji firman Tuhan ini pun tergenapi dalam kehidupan setiap kita. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Puji Tuhan. Yang percaya firman ini tergenap di atas kita, berikan sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur di hadapan Engkau buat anugerah Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan selalu nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi itu karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Itu karena kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami senantiasa membawa kehidupan kami seturut dengan kebenaran dan kehendak-Mu ya Tuhanku. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan, khususnya dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk hari ini, hari yang diberkati Tuhan, hari yang dipenuhi anugerah Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami kepada-Mu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadah kami yang sejati. Engkau melayani setiap kami ya Bapakku. Juga untuk hari ini, pagi ini, kami bersekutu dengan tubuh darah Kristus. Biarlah hidup kami senantiasa hari demi hari semakin nyata persekutuan kami dengan-Mu, dan semakin hidup kami tinggal di dalam Yesus. Yesus selalu tinggal dalam hidup kami, dan setiap kami boleh mengalami anugerah demi anugerah yang datangnya dari Yesus Kristus Tuhan, semakin dilimpahkan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih. Dalam otoritas pula Hamba menyerahkan ibadah raya pagi ini, dari awal sampai akhirnya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berkat Tuhan turun di dalam ibadah raya pagi hari ini. Tutup pukul setiap kami, tutup pukul tempat ini, tutup pukul kota dan bangsa kami, senantiasa dalam kuasa darah Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari siap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita dan iman. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami Tuhan. Haleluya. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan
Tuhan kami pujian. Hallelujah.
janji-janji-Mu di hadapan Tuhan. Bahwa Kau tidak akan melepaskan pengharapan dalam Yesus, dan tetap Yesus yang terutama dalam hidup. Di dalam-Mu selamanya Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama.
biasa Tuhan kita. Haleluya. Mari bawa diri terus berjalan bersama Tuhan kita. Berjalan bersamaku. Katakan kau akan ku tetap. Akan ku berjalan
Yesus jaminan hidup kita. Ya, jangan takut, Yesus jaminan hidup kita. Silakan duduk kekasih Tuhan. Luar biasa. Tuhan mau supaya kita terus menjadi anak-anaknya, umat ketebusannya, yang mempercayakan hidup hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang terus berjuang dalam ketaatan, kesetiaan, ketekunan sampai akhir saudaraku. Maka jaminan hidup yang Tuhan sudah sediakan itu pasti menjadi bagian kita. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat bangga dan bahagia memiliki Engkau dan menjadi milik-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya jaminan hidup kami, baik dikala kami masih hidup di bumi, juga nanti saatnya tiba waktu kami selesai di muka bumi ini. Engkaulah Yesus jaminan hidup setiap kami yang senantiasa sungguh-sungguh dan berjalan di dalam kehendak-Mu. Lanjutkan karya-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Roh Kudus. Lanjutkan karya-Mu atas tempat ini. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau yang terus membawa kami dibentuk, dibaharui, disempurnakan untuk seturut dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Terus bawa setiap hidup umat-Mu di tempat ini memiliki kelembutan hati yang hari demi hari boleh semakin mengalami perubahan dan pembaharuan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab sesungguhnya ketika kami percaya Yesus, kami semua adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sesungguhnya sudah ada, sudah datang dalam hidup kami. Oleh sebab itu Roh Kudus mari bawa kami, supaya kami selalu membawa hidup hari demi hari, semakin menjadi pribadi yang disempurnakan, dikuduskan, berkenan dan semakin berkenan di hadapan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau yang terus menopang umat-Mu di tempat ini. Engkau semakin meneguhkan, menguatkan untuk menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati, dengar-dengaran, dan selalu bersama hidup melayani Engkau. Terima kasih Bapa-Ku. Kami percaya ketika Kau dapatkan setiap kami hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan, maka setiap janji-janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Kesempatan pagi yang indah ini, sebelum kami masuk dalam kebenaran firman, kami umat-Mu pun bersyukur untuk kepercayaan berkat yang Tuhan anugerahkan dalam setiap hidup kami. Kami tahu setiap berkat yang Tuhan percayakan ada gandum, ada benih, gandum roti untuk kami nikmati, dan kami benih itu untuk kami tabur. Karena kami percaya Tuhan, selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai itu akan terus terjadi. Kami tetap percaya akan janji firman-Mu. Apa yang kami tabur pasti kami tuai. Dan ketika kami menabur dengan mencucurkan air mata, kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Sebab itu adalah janji firman, bahwa setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk selalu rindu dan senantiasa taat untuk melakukan bagian kami, maka Engkau Tuhan pasti melakukan bagian. Kuduskan dan berkati setiap benih yang sebentar kami tabur. Biarlah semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan
kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus Engkau yang tetap berkarya berdaulat. Ketika firman-Mu pun Tuhan tersampaikan dalam hidup kami, dialah kebenaran yang sejati saja, yang termeterai dalam hidup kami semua, dan jadikan setiap kami pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Lanjutkan karya Roh Kudus, kami siap untuk terus diperbaharui seturut dengan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap bersekutu dengan firman Tuhan, juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dengan penuh iman dan sukacita bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sambil kita berikan yang terbaik, saudaraku, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap
Tuhan. Saya tahu dalam kehidupan kita tidak lepas dari segala masalah tantangan kita, tidak lepas dari air mata yang terkadang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tetapi ya Tuhan, mau mentaatikan dan percaya janji Tuhan, percaya apa yang ada dalam firman.
Karena kami tahu Tuhan, kami mengandalkan Kau sebagai Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan, bisa memulai hendak berbicara. Kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan saudara kehendak-Mu saja. Kuasai hati pikiran dari hamba-Mu, supaya benar-benar Tuhan kami Tuhan mendengar itu Tuhan pesan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini. Dan bagi kami yang mendengarkan, kami tidak salah di dalam menangkap. Kami percaya Tuhan, kami simpan di dalam hati, kami renungkan dan kami akan aplikasikan dalam hidup kami. Dan kami kembalikan kemuliaan nama-Mu. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu firman Tuhan diberitakan kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tempatnya dan tempat kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan sekalian yang puji Tuhan ya. Agak terlambat. Dan kalau saya terlambat ini, WL sport jantung. Perbacakan terus ya. Karena tadi saya masih ada sedikit kendala. Memang selama beberapa hari ini, mulai dari prosesi awal Natal, persiapannya, saya agak menahan dalam kondisi yang baik. Puncaknya kemarin di akhir tahun, drop saya. Cuma ya puji Tuhan sekarang sudah mulai pelan-pelan pulih. Cuma tadi agak enak perutnya, jadi akhirnya saya jaga dulu tadi istilahnya
antisipasi dan memang agak terlambat gitu. Ya, kita akan renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Klik mulai PowerPoint saya. Kita percaya bahwa setiap awal tahun kita akan memulai dengan sesuatu yang baru. Amin. Di mana kita akan punya sesuatu harapan-harapan yang baru, suatu planning-planning yang baru di dalam kehidupan kita. Bahkan saya percaya bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita mengharapkan suatu kemenangan-kemenangan di awal tahun ini. Mungkin kita sudah melalui tahun 2025 dengan banyak hal. Mungkin ada kegagalan, ada keberhasilan, dan kita pasti di tahun 2026 ini ingin masuk dalam kemenangan-kemenangan yang besar. Dan saya percaya sebetulnya itu sudah disediakan bagi kita. Permasalahannya seringkali kadang-kadang kita nggak pahami. Kadang-kadang kita melalui jalan kita sendiri dan akhirnya kita terbentur-bentur. Nah, kembali kepada hal ini, balik kepada PowerPoint saya. Kita percaya bahwa kita punya planning dalam kehidupan kita tahun 2020 ini semakin masuk dalam kemenangan-kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa kemenangan yang terpenting bukan kemenangan terhadap ekonomi, kemenangan di dalam keluarga, kemenangan terhadap kesehatan, itu adalah bonus sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah kemenangan kepada diri sendiri. Karena apa? Yang paling susah ditaklukkan dalam kehidupan adalah diri sendiri. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ya. Diri sendiri ini tidak mudah. Karena apa? Ada ego manusia yang seringkali membuat kita akhirnya gagal dalam kehidupan. Contoh kita mau belajar tentang firman Tuhan, yang menjadi tantangan adalah ego kita. Kadang-kadang kita mengeraskan hati dan banyak hal, dan itu membuat kita akhirnya masuk di dalam berbagai-bagai percobaan. Dan sebetulnya Tuhan tidak mau terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu ingin kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu kita akan belajar satu tema. Sebelum masuk dalam tema ini, saya waktu itu pernah berjanji dalam tahun 2026 ini berbicara mengenai keluarga dan komunitas. Karena kedua hal itu sangat berkesinambungan, sangat berkaitan, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin bisa timbul datang dari keluarga yang kurang berhasil, keluarga yang tidak baik, atau mungkin dari keluarga broken home, atau mungkin keluarga yang kurang gagal. Tetapi kalau kita masuk di dalam komunitas yang benar, saya percaya ada orang-orang itu yang kutakan Tuhan di dalam komunitas yang benar, itu akan membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, sehingga kita diperbarui hidup kita, sehingga kita akhirnya dapat menjadi orang-orang yang berhasil di kemudian hari. Nah, itu kenapa gereja kita ini selalu diberikan nama kemah pemulihan, karena itu Bapak Gembala dapat dari Tuhan bahwa, dan itu kita waktu itu diskusi panjang lebar, bahwa kita ingin, kita mau bahwa setiap orang yang bermasalah, karena di dunia ini penuh dengan banyak masalah, tetapi orang-orang yang masuk ke dalam gereja kita seharusnya dia mungkin orang-orang yang gagal atau apapun juga punya masa lalu buruk, tapi masuk dalam gereja kita dia harus dipulihkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan itu doa saya setiap saat, setiap waktu. Ya, Bapak Ibu Saudara dipulihkan, dan akhirnya kehidupan kita dipulihkan dan kita bisa mengajak orang lain untuk terima Tuhan sehingga mereka sudah dipulihkan. Amin. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi dimulai dari apa di awal tahun ini? Pada waktu saya menyiapkan tema ini, saya dapatkan satu ayat ini, ayat yang seringkali dipakai oleh banyak hamba Tuhan. Ya, karena ayat ini berbicara bagaimana permasalahan di bangsa Israel, ya, bahwa bangsa Israel itu mengalami suatu tekanan yang besar di dalam masa penjajahan Babil waktu itu. Karena dia dibuang oleh bangsa Babil, sehingga dia akhirnya, karena kalau dalam sejarah bangsa Israel itu mengalami pembuangan itu pertama dari Babel, setelah itu Media Persia. Ya, itu Israel jadi karena terbagi dua kan, Israel dan Yehuda. Nah, Israel terbuang dulu dari bangsa Babel, dan mereka tuh minta untuk kembali. Mereka meminta suatu harapan yang baru kepada Tuhan supaya mereka kembali kepada tanah perjanjian. Mereka kembali dipulihkan. Dan sebelum kita belajar dari sejarah Israel bahwa mereka sebelumnya berkali-kali ditolong Tuhan. Kalau kita melihat semenjak pertama kali Israel, istilahnya bangsa ini disebut keturunan dari Abraham, disebut Israel. Mereka sudah seringkali berkali ditolong oleh Tuhan, mulai dari pembuangan di Mesir, kembali ke dalam perjanjian dan segala macam. Dan di Tuhan seringkali bangsa Israel jatuh bangun, karena mereka ini keras kepala dan tegar lembut. Tapi kasih Tuhan itu selalu sempurna kepada mereka.
Cuma mereka bandel. Nah, kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel ini, mungkin kita bisa melihat juga kehidupan di dunia masa kini. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, seringkali pada waktu kita menghadapi masalah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan tolong, kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Ini seperti contoh dari bangsa Israel. Dan sebenarnya Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau hidup kita ini selalu berkemenangan. Amin. Nah, cuma kembali, apakah kita melihat bangsa Israel ini sebagai contoh yang buruk? Apakah akan kita ulangi? Ini yang terpenting dalam hidup kita. Karena saya percaya seharusnya kita tidak meniru contoh yang buruk ini. Kita harusnya semakin hari semakin berubah semakin baik. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan belajar di pagi hari ini di dalam Yesaya 36 ayat 26 sampai 27. Ayat ini sederhana dan saya tidak akan khotbah terlalu panjang di pagi hari ini. Ya, sama di khotbah-khotbah yang lain kemarin saya tidak terlalu panjang karena ini sederhana, tetapi ini penting karena menjadi dasar di awal tahun ini sebelum kita masuk hal yang lebih baru lagi. Ya, Yesaya 36 ayat 26 sampai 27. Ya, bisa dibuka. Oke, sudah keluar. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Ya, hanya dua saja ini ada suatu ayat yang menjelaskan bagaimana permintaan dari bangsa Israel di tengah-tengah mereka dalam pembuangan mereka. Karena mereka berharap untuk kembali dipulihkan. Dan saya percaya mungkin hari-hari kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Kalau kita hari ini sudah mengalami sesuatu yang baik, saya juga berharap Tuhan itu menjadi semakin lebih baik, bukan tambah turun di tahun 2026. Tetapi mungkin ada orang-orang yang mengalami suatu pergumulan berat. Ya, terlepas tahun 2026 ini kita tidak pernah tahu atau apa yang terjadi. Ya. Kemarin emas sempat naik, tiba-tiba turun lagi. Ya. Jadi dari yang jelas kalau orang bisa tahu prediksi emas kapan naik, kapan turun, enak. Ya. Hanya main game saja jadi kaya, tapi tidak ada yang bisa diprediksi. Naik turun, nanti naik lagi minggu depan, tidak jelas. Ini sesuatu yang menunjukkan apa? Tidak ada sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita. Tapi harus kita pastikan ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Nah, untuk itu kita belajar di sini bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegak tengkuk. Seringkali dididik Tuhan dengan berbagai-bagai macam hal. Ya. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai orang percaya harus terus dididik Tuhan seperti ini? Sama seperti seorang anak yang dikasih oleh orang tuanya. Pada waktu seorang anak melanggar atau istilahnya dia menyimpang dari jalannya, pasti seorang tua yang baik dia akan menegur. Kalau bisa ditegur dengan baik, ditegur dengan baik dengan kata-kata. Saya sepakat dengan istri saya pada waktu awal pernikahan bahwa kami mendidik anak dengan tidak pakai cara pukul dan berhasil kami lakukan. Ya, saya pernah sampaikan di sini. Saya mendidik cara seperti itu. Terlepas saya dididik dengan cara sedikit militer sebelum bapak kembali bertobat. Ya. Angkatan-angkatan saya itu rata-rata hampir semua ketika militer. Tapi istri saya dididik dengan cara yang berbeda. Dan saya akhirnya sepakat untuk tidak pakai dengan kekerasan. Selentik pun tidak. Bukan hanya sama saya pukul, sampai selentik pun tidak. Ya, mungkin ada beberapa orang tua di sini yang juga pakai cara yang sama. Karena apa? Kalau sudah sampai pakai rotan, ya dengan pukulan itu sudah keterlaluan. Tapi kita belajar dari sini. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, Tuhan pada waktu kita menyimpang dari jalan-jalan kita, kadang-kadang Tuhan sekali tegur dengan kata-kata, dengan suara Tuhan. Tetapi berapa kali kita akhirnya mengeraskan hati. Dan akhirnya Tuhan didik dengan apa? Rotan. Apakah perlu sampai dengan rotan dalam mendidik kita? Tidak perlu kan? Ada yang mau diajar Tuhan dengan rotan? Tidak ada kan? Ya, berarti kan tidak enak. Mari Bapak Saudara kita belajar konsep ini dengan baik. Meskipun sederhana dan seringkali diingatkan oleh Bapak Tuhan, tapi saya harus ingatkan di awal tahun ini. Ini khotbah yang keras meskipun sederhana. Yang pertama, Tuhan mau ya kita belajar untuk jangan mengeraskan hati.
Ayat ke-26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan akan jauhkan kita dari hati yang keras, dan itu keinginan Tuhan. Tetapi bagaimana cara Tuhan mau istilahnya menjauhkan kita dari hati yang keras ini kalau kita sendiri tidak melangkah? Karena kita bukan robot, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ciptakan kita punya kehendak bebas. Jadi kalaupun Tuhan berbicara tadi sampai dengan tegas pun kita tetap ngeyel, Tuhan tidak akan memaksa kita. Jadi kembali kalau ada permasalahan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang cara Tuhan mendidik kita itu begitu keras, tapi kita kadang-kadang tidak mengerti. Dan ini harus kita paham sebagai cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa ditegur dengan firman, setiap minggu kita mendengarkan ibadah, yang mendengarkan firman di ibadah. Kita mungkin di hari-hari biasa kita dengarkan firman, kita dengarkan banyak hal, mungkin renungan kita baca renungan dan segala macam. Di situ Tuhan berbicara. Dan seharusnya kita bisa berubah di saat itu. Tetapi kalau kita tidak mau berubah, kembali kepada kehendak kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu penuh kasih. Percayalah bahwa Tuhan itu penuh kasih dan tidak mau membuat kita menjadi anak-anak yang keras hati. Tetapi kadang-kadang kita karena keras kepala. Manusia itu kadang-kadang punya kecenderungan yang seringkali melawan arus, seringkali melawan kehendak Tuhan. Karena apa? Ada dikatakan namanya ngatur dosa. Sebetulnya Tuhan kasar dosa itu sudah dipatahkan, yaitu apa? Hasil dari dosa adalah maut, itu sudah dikalahkan. Tetapi kadang-kadang kita dengan tipu daya iblis, seringkali kita tertipu dengan banyak macam hal. Nanti akan saya jelaskan lebih lagi untuk menghadapi ini semua. Tapi yang pertama kunci adalah kepada setiap kita sendiri. Apakah kita mengeraskan hati saat ini? Dan ini peringatan keras, jangan dikeraskan hati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Yaitu yang saya tuliskan di sini ada di dalam Roma 2 ayat 5. Kalau kita terus mengeraskan hati, maka hukum Tuhan di sini akan berlaku yang ini. Saya akan bacakan Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau apa Bapak Saudara? Bertobat, engkau akan menimbun murka atas siapa? Dirimu sendiri. Ya, jadi sampai terjadi sesuatu karena apa? Kita sendiri yang keras, tidak mau bertobat dan akhirnya menimbun murka Tuhan kepada diri kita sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bapak Saudara tidak mau kan murka Allah tercurah kepada kita? Betul? Karena makanya di ayat 4 dikatakan di sini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa masuk kemurahan Allah ialah menuntut kau kepada apa Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau hari ini kita masih mungkin kita sudah salah, kita sudah jauh dari Tuhan, ayo kita kembali bertobat. Kenapa? Masih ada kesempatan untuk bertobat. Di awal tahun ini yang terbaik. Mungkin kita sudah mulai banyak hal yang keliru di tahun 2020. Tapi di 2020 ini kita perbaiki. Supaya jangan terus murka Allah ini akhirnya tertimpa kepada kita. Dan saya paling sedih waktu kalau ada jemaat-jemaat mengalami yang dikatakan didikan Tuhan. Saya ini apapun yang terjadi, seringkali saya dapat informasi banyak. Mau Jemaat Madiun, Nganjuk Ponorogo. Saudara ini menghadapi ini, bapak ini menghadapi ini, ibu ini menghadapi ini. Tetapi saya tipikal hamba Tuhan yang tidak kepo, tidak mau masuk ke dalam suatu rumah tangga orang kalau orang itu tidak membuka hatinya kepada saya. Jadi paham ya, karena ada kan tipikal yang seperti itu kan. Jadi pengen tahu, kepo, jadi urusin akhirnya saya tidak mau. Kecuali bapak bisa datang kepada saya cerita, baru kita diskusi. Saya masih doakan sampai hari ini setiap jemaat. Tetapi saya tidak mau masuk terlalu dalam, intervensi terlalu dalam. Karena apa? Saya sangat paham ini konsep ini. Dan saya juga sudah diingatkan oleh para senior saya. Kalau saya mau masuk hal ditegur, dikit-dikit tegur. Nanti akhirnya malah mereka tidak mau gereja. Dan saya sudah melihat ini kejadian-kejadian ini
ya belasan tahun selama saya mulai tahun 2011 sebelumnya pelayan di gereja-gereja saya sudah melihat seperti itu. Ada orang-orang yang pada ditegur bertambah berubah, tambah nantang. Akhirnya nak gereja. Jadi saya hanya bisa mendoakan dibicara melalui firman. Kecuali kalau sudah mulai dekat, nah saya mulai ada teguran-teguran. Itu pun saya tegur. Kadang-kadang akhirnya tidak terima. Ya, saya tidak bisa apa-apa. Tetapi yang mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri kalau pada waktu saya sudah mulai, kalau Tuhan sudah mulai tegur. Kenapa? Saya sadar gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau yang tegur saya mungkin bisa sakit hati. Tapi kalau Tuhan yang tegur malah ngeri. Kalau saya cuma serahkan kepada Tuhan. Tapi kembali lagi, kan yang rugi kita sendiri. Ya, kalau kita sudah dari Tuhan. Karena saya melihat ini dalam kehidupan jemaat. Usaha yang enak berhasil, tiba-tiba karena keras kepala, macam-macam, tiba-tiba habis. Banyak kejadian seperti ini. Ya nggak di Nganjuk, di Madiun ada kejadian seperti itu. Dan saya sedih. Ada seseorang yang kita tegur dengan keras waktu itu. Kamu sudah usaha kerja keras dari usaha kecil bikin suatu usaha sampai berhasil. Kok iso kayak iming-iming? Ya, ini saya pernah ceritakan apa namanya main kayak semacam trading. Habis apa yang dia kerjakan belasnya berapa tahun ini dia simpan baik-baik, habis mulai lagi dari bawah. Ya rugi siapa? Diri sendiri. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati dalam hidup kita. Ini berlaku pada semua, juga berlaku pada saya. Saya sakit ini saya mulai sadar, iya. Aku terpaksa tenaga. Kadang-kadang apa namanya, ya bukan bayaran aja. Saya ini kan ngatur waktu dengan keluarga juga. Jadi kemarin tuh memang karena kemarin saya datang, ya saya tuh sempatkan waktu untuk pergi ke luar kota. Meskipun kondisi saya kurang bagus. Kalau di apa namanya di gereja kan hari saya dibilangkan. Kalau dulu waktu kembali itu masih ada saya yang lain. Ya. Kalau sekarang saya ini sama istri aja. Jadi maksudnya saya baru mulai membantu satu tim baru. Beberapa orang sudah mulai umur. Ya. Nah kalau sudah akhir tahun ini paling enak gampang. Wiri permisi ya, tak liburan. Permisi ya liburan. Nah, saya bilang aku tak liburan ya, sebut baca apa? Ya, nggak bisa. Jadi akhirnya saya itu menikmati waktu selisih satu hari lah apa namanya liburan karena untuk supaya saya bangun hubungan dan namanya quality time dengan keluarga. Tapi saya paksakan, saya nggak jaga makan dan segala macam. Kalau sudah liburan itu kan kadang-kadang kita kan habiskan makan. Mulai dari tadi itu akhir tahun, saya itu waktu khotbah itu tahun itu saya sudah ketingin itu, udah mulai. Saya mulai sadar nggak boleh, saya harus atur waktu dengan Tuhan. Ini sudah teguran Tuhan. Mosok apa namanya tidak jaga. Nah, jadi kembali semua ditegur. Saya, Bapak Ibu Saudara semua mulai jaga kehidupan kita. Jangan merasakan di dalam banyak hal. Mau ngomong kesehatan, mau ngomong secara ekonomi, hati-hati. Banyak bujukan-bujuk rayu hari-hari ini. Jangan tertipu. Tidak ada, saya berkali-kali mengatakan, tidak ada cara cepat kaya instan. Tidak ada. Tuhan ajarkan kita proses untuk sukses. Dan masih banyak hal yang lain. Saya tuh kemarin dicitai satu hamba Tuhan. Saya banyak melihat kadang-kadang kayak saya sama istri kadang-kadang karena di kita itu dari dua keluarga yang berbeda. Kadang-kadang makanan aja bisa bermasalah. Ya sekarang ini karena saya nggak kuat, semua selama dari awal tahun, dari tahun baru ini sampai apa namanya sampai sekarang ini saya nggak kuat dingin tiba-tiba. Dulu saya itu sangat kuat AC, istri saya nggak kuat AC, ini malah kebalikan hari ini. Jadi 2 minggu itu tidurnya di kamar lain. Lah orang yang kayak gitu kan orang bisa ranjang ya. Jadi kebalik, dia nggak kuat, saya nggak pakai AC. Karena AC dikit langsung gerges. Ini karena masalahnya misalnya. Jadi apa namanya? Itu kan terjadi, ya. Hanya karena dingin nggak dingin aja bisa terjadi perbedaan. Nah ini lucu ya maksudnya 30 tahun itu. Jadi akhirnya bertengkar di mana? Mulai aneh-aneh. Pakai pengacara, udah. Lah pakai pengacara, sorry kalau misalnya ada pengacara di sini, ya. Kalau pakai pengacara, semua cari keuntungan. Lah pengacaranya ini temannya istrinya, teman lamanya, teman SMA-nya dia dulu. Ada kutip Bapak.
ngompor-ngompori, CBK betul, dikompor-kompori, jadi didramatisir, jalan. Suami ini pertama bertahan prosesnya, ya seorang pria punya gengsi, akhirnya dia apa? Panas pisan, terus dikadai, Pak Hakim pengacara sisa tuh ya buyar. Berapa banyak kejadian seperti itu? Maka dia Pak Hakim cita, dia guyonan, dulu buahnya aneh, terus pelayanan lo jadi dianggap, kok buahnya aneh. Jadi gak cocok sekitar 30 tahun, ya. Berarti 5 tahun gak cocok, nah harus bubar. 30 tahun baru kamu gak cocok, terus mau punya cucu. Jadi kadang-kadang kita ini tertipu daya di sini. Padahal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harusnya bisa bertahan. Justru dengan permasalahan-permasalahan ini, kita harus semakin dekat sama Tuhan. Jangan melepaskan hati. Supaya apa? Semakin kita tangguh, semakin mengerti Tuhan untuk bekerja. Puji Tuhan Bapak Gembala hari-hari ini kan saya merasakan sudah bisa jalan, sudah bisa, karena sudah terima, ya, sudah terima sakitnya. Jadi bahasanya seperti ini, apa namanya? Tapi berserah di Tuhan, ya, diberi umur berapapun, ya sudah itu yang terbaik bagi papi. Ya, aku terima. Jadi cuma memang papi minta satu hal betul, Tuhan izinkan kalau suatu saat aku dipanggil, aku dalam posisi aku sudah bisa jalan lagi. Nah, pakai kesempatan izin aku korban. Begitu dalam waktu 2 bulan ini juga jalan, dia sudah mulai datang ibadah. Wah, bicaranya normal mulai, ya, pendengaran masih ada, semangatnya timbul lagi. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita mulai disampaikan Tuhan hari-hari ini, entah apapun, ya, mungkin bukan dengan korban ini, tetapi nanti mungkin pulang kita dengan korban lain yang hampir sama. Ya, untuk jangan mengeraskan hati, ayo kita berubah. Kita sama-sama berubah, amin. Katakan sikir karena berubah, masuk keras hati, si logika. Jangan keras hati, kita harus lembut hati kita. Karena apa? Orang yang lembut hati itu mudah dijamah oleh Tuhan. Ditegur langsung berubah, ditegur langsung berubah. Dan ngeyel. Pertama, jangan keraskan hati. Yang kedua, saya sudah janji tidak panjang di pagi hari ini. Saya juga mesti lakukan karena kondisi kan tidak terlalu bagus juga. Yang kedua adalah minta Roh Kudus bekerja. Ya, di dalam kembali kepada Yeskiel 36, kita tahu bahwa Roh Kudus di zaman dahulu di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru berbeda pada usaha Pentekosta. Karena apa? Karena kalau di zaman dahulu mereka turun kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjaga kehidupan. Tapi hari ini kita diberi karunia, jadi karena masa kasih karunia itu, Roh Kudus tinggal di dalam kita secara permanen. Pada waktu kita percaya Yesus sebagai juru selamat, mengatur dengan hati kita, dengan mulut kita, maka Tuhan akan Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita untuk mengingatkan sebagai Roh penolong. Jadi kita tidak pernah tinggal sendirian. Cuma kita seringkali merasa kita sendiri, padahal tidak. Jadi kalau kita ada masalah hari-hari, ada tantangan apapun juga, langsung orang itu bisa. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan tolong, Tuhan bisa memberikan kita pengertian. Cuma tergantung kita. Ya, tadi yang memantau jangan keraskan hati. Nah, kembali di dalam hal ini di poin yang kedua ini, di ayat 27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Kalau di ayat 27 dikatakan, dan roh yang baru di dalam batinmu, kamu akan beri hati yang baru dan roh yang baru. Jadi kan berbicara Roh Kudus. Tuhan akan berikan Roh Kudus dalam hidup kita. Tadi saya sudah katakan bahwa Roh Kudus adalah diri kita pada kita percaya Yesus. Tetapi permasalahan di tangan kita. Kalau kita tidak pernah minta Roh Kudus itu bekerja dengan penuh, maka tidak akan pernah jadi sesuatu yang baik atau perubahan dalam hidup kita. Ini yang seringkali jadi masalah. Seringkali mungkin hamba-hamba Tuhan berbicara mengenai kehidupan kita dengan Roh Kudus. Sama seperti orang di dalam rumah tangga. Harusnya kalau orang yang intim atau suami dan istri, ya, kalau ada tamu, ya, suaminya ngelirik gini sekali udah ngerti. Keluar, ya. Lirik 2 ya, kopi keluar, ya. Mungkin liriknya berbeda kopi. Lirik 2 kali, ya. Kue keluar, yang ketiga keluar, ya. Ya, yang kedua steaknya keluar. Dan itu harusnya seperti itu. Jadi pada Tuhan itu ingin seperti itu sama kita.
Karena Tuhan tuh nggak jauh, ada di dalam diri kita. Permasalahannya, seringkali kita tidak merasa seperti itu. Merasa kita ini jauh sama Tuhan. Dan itu kan konyol. Tuhan sudah berikan fasilitas ini, tapi kita tidak bekerja sama dengan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Ada berapa banyak dalam kehidupan saya dalam dunia kerja? Sudah pernah saya ceritakan beberapa, dan sudah banyak, cuma saya tidak bisa ceritakan semua. Pada waktu menghadapi permasalahan, demo-demo di perusahaan, berapa kali saya hampir diancam nyawanya. Roh Kudus itu berikan itu. Dan saya pada waktu setelah menyelesaikan semua permasalahan, saya kaget. Kok iso ya gitu? Itu Roh Kudus yang bekerja. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama juga bekerja pada dalam diri Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Dia bisa memberikan hikmat itu. Pada waktu bekerja di dalam biro bisnis, bisa merem kita. Mungkin kita mau dibohongin orang. Ada puasa-puasa gelap yang dipakai masih terjadi hari-hari ini. Kadang-kadang kita ini contoh penipuan-penipuan ya. Hati-hati. Itu kadang-kadang pakai puasa gelap juga. Tapi kalau kita ada Roh Kudus dalam diri kita, dan Tuhan itu bisa rem kita. Hati-hati, jangan serakah. Kita harus sudah makan. Ini bahaya Tuhan. Tapi ada berapa banyak itu dikatakan di dalam 1 Petrus kalau nggak salah, di masa kebodohan kita. Jadi tiba-tiba kita jadi serakah. Seperti dikatakan jemaat itu, akhirnya dia ambil langkah yang salah. Dan Tuhan jangan diiming-imingi dengan gini Bapak Ibu Saudara, karena jemaat ini lucu juga. Aku tidak berhasil kok, karena dia itu dapat gambar ini aku tak sumbang sebagian gereja. Jadi dijanji ini, Tuhan jangan disogok Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan Tuhan tidak butuh uang kita. Yang butuh uang sebenarnya persembahan yang berkumpul Bapak Ibu Saudara dengan gereja untuk operasi. Jadi Tuhan jangan di barter dengan cara seperti ini. Tuhan berkata aku ya Tuhan. Nek mau berkati kok tak balik. Ya, bukan 10%, 20%. Jangan seperti itu. Nah, Roh Kudus yang mengingatkan kita supaya kita jadi orang yang bodoh. Karena apa? Bahaya, Pak. Iming-iming ini banyak sekali. Bisnis-bisnis yang aneh-aneh. Banyak. Kalau sampai kita gini banyak. Cita-cita dari jemaat. Lalu saya bilang, ayo doa dulu. Ya. Roh Kudus sudah dalam diri Bapak Ibu. Kalau mungkin kurang mata boleh lagi. Oh Pak Yuri, ayo saya ada di sini Pak, kita doa bersama. Itu boleh. Ya. Tapi saya malah berharap Bapak Ibu Saudara yang dia kurus sudah di Bapak Ibu Saudara langsung sama Tuhan sendiri, connect sama Tuhan sendiri. Itu lebih enak. Boleh lah minta tanda, meskipun jangan terus sering minta tanda. Ya kemarin ada Tuhan yang KKR bilang, oh jangan tanda terus. Anak Tuhan yang dewasa itu jangan minta tanda terus. Sesekali boleh. Jangan minta tanda paling itu akhirnya tetap, karena itu sebetulnya bentuk dari ngeyel kita. Saya ingat tanda itu teman saya, ya teman saya sudah panggil Tuhan. Dulu minta jodoh, ya tandanya rada unik. Sampai dipanggil Tuhan nggak jodoh. Itu sahabat baik kami saya. Orang yang baik sebetulnya. Jadi jangan minta tanda yang terlalu aneh-aneh. Ayo. Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hidup kita dengan maksimal kalau kita memberikan kesempatan. Tapi berapa banyak kita anak-anak itu tidak berikan kesempatan ini. Kita bekerja dengan logika kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita ini terdiri dari yang pernah saya katakan. Ya, kita ini ada perasaan, ya, ada logika. Itu mempengaruhi perilaku kita, tindakan kita. Kita harus bermain perasaan juga supaya apa? Kita tidak jadi orang yang kejam. Kalau jadi orang yang berhasil, akhirnya tidak peduli orang lain. Itu yang, itu yang logika ya. Kalau perasaan itu terlalu memperdulikan orang lain, tidak pandai bertindak. Nah, logika, kalau logika itu jadi orang yang keras. Dikit-dikit logika, kalau gini-gini, tidak pandai melangkah. Kedua-duanya harus berjalan bersama. Dan ini saya percaya kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita dengan penuh, maka logika dan perasaan kita akan balance. Jadi tidak gampang-gampang dimainkan perasaan, tapi juga tidak terlalu banyak logikanya. Ya. Karena apa? Nanti akhirnya jadi tidak karuan, akan balas. Dan ini Roh Kudus akan menuntun kita. Jadi yang kedua Bapak Ibu, ayo kita sudah kasih fasilitas sama Tuhan Roh Kudus ini. Berkali-kali hamba Tuhan selalu ingatkan, ayo kita apa namanya, istilahnya kita benar-benar bekerja sama. Bahasa sederhana bekerja sama.
memberikan kesempatan Roh Kudus bekerja supaya dia menguasai hidup kita. Kenapa? Dengan hidup kita dikuasai Roh Kudus, kita akan dimulai dibenarkan. Nah, di poin ketiga, dibenarkan oleh firman Tuhan. Tapi Roh Kudus harus bekerja dulu. Orang yang bisa merubah kehidupan kita adalah Tuhan yang melalui firman. Tapi kembali kepada kita, apakah kita mau dirubah? Nah, jadi yang kedua, ayo minta Roh Kudus bekerja. Jadi kalau pagi hari boleh kita selalu ucap syukur, kita Tuhan berkati, oke, tidak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah minta Roh Kudus, Tuhan berikan tuntunan Tuhan. Saya percaya kalau kita minta tuntunan Roh Kudus, Tuhan akan tunjukkan jalan-jalannya di hari itu. Amin. Ya. Yang kedua, Roh Kudus. Yang ketiga adalah yang terakhir, kita belajar untuk taat akan firman Tuhan. Di ayat ke-27 dikatakan, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Tuhan setelah memberikan tadi ini supaya kita setelah kita ada kersati, Tuhan memberikan roh baru, roh yang baru. Maka Tuhan akan ajarkan supaya kita belajar. Karena Roh ini Roh Kudus yang menuntut kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Karena mau tidak mau firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Waktu setiap kali saya katakan firman Tuhan adalah penuntun hidup kita, terang bagi jalan-jalan kita. Saya tidak panjang lebar mengenai firman Tuhan ini. Sudah berkali-kali ya Tuhan menceritakan dan menjelaskan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayo hidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan itu tidak bisa dibaca langsung sudah mengerti semua. Contoh ya, mungkin kita komitmen 1 hari 5 pasal. Lalu setelah baca 5 pasal langsung bisa kita laksanakan dan kita 5 pasal ini. Jalankan 1 pasal aja mungkin masih berat. Mungkin hanya beberapa kata, beberapa ayat. Tapi yang penting adalah bukan menghafal saja, tapi adalah melakukan. Sabar, ucapkan syukur. Saya sudah berkali-kali katakan, ucap syukur itu gampang diucapkan, tapi susah dilakukan. Kalau apalagi kalau dalam pergumulan. Sabar. Jangan dikira orang sabar itu mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya karena gini, sifat dasar manusia itu kalau tidak dalam tekanan mungkin masih bisa sabar, masih bisa merem. Tapi hampir 99% orang kalau ditekan lah, titik batasnya dia masih bisa tidak sabar. Jadi itu tidak mudah. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya apa? Meningkat reaksi kita. Belajar sabar dan apa? Saya termasuk orang yang sudah banyak belajar di dalam dunia kerja selama dalam pelayanan ini tidak gampang. Tapi ada titik kadang-kadang yang musinya dulu waktu di dunia kerja kasar. Saya tidak takut dulu. Nggak ada BDmu apa tidak takut. Urusan belakang dulu saya. Ya karena masih belum nikah. Tapi setelah mulai tambah umur, nikah mulai mikir punya keluarga, punya anak. Nek kamu sembarangan anakku kayak apa? Ya, itu kan pembelajaran. Tapi bukan itu aja. Semakin nanti kita semakin dibawa sabar dan mudah. Dan hari-hari ini penting sabaran ini. Saya lihat di jalan itu, wah anak-anak muda ngeri hari-hari ini. Ya, yang pernah ngalami ya, hari-hari ini naik sepeda motor, buat. Itu tergantung kita. Respon kita gimana? Jadi karena apa? Memang sopir saya itu sudah ke Surabaya, ngomel terus Pak Marno, macet tak karuan gini. Karena orang potong sana, potong sini. Ya itu pembelajaran hidup Bapak Saudara. Nah itu kan bicara firman Tuhan, kesabaran. Dan banyak hal yang lain. Saya tidak panjangkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, seperti janji saya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan perintah Tuhan. Yang pertama adalah apa Bapak Saudara? Yang pertama apa? Jangan keraskan hati. Yang kedua, ayo kasih kesempatan khusus bekerja. Ya. Yang terakhir adalah kita mulai melakukan firman Tuhan. Amin. 3 hal sederhana. Harusnya bisa dihafal. Harusnya bisa kita jadi pegangan. Berapa terus taruh tempel di rumah gitu ya supaya ingat. 3 hal ini penting. Karena sebenarnya esensi Kristen ya 3 hal ini.
Ayo jangan kasih karena Tuhan itu mau kita setiap hari jadi semakin baik. Saya percaya kalau kita semakin hari mau diubahkan sama Tuhan seperti Kristus, nanti kan ada kemuliaan. Amin. Itu kita akan diubahkan. Dan yang bisa melihat perubahan kita bukan kita sendiri. Siapa? Orang sekitar kita. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Ayo, saya percaya apapun tantangan 2026 ini kita lalui kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Mari, kita bisa masuk ke depan, terus pertemuan itu sudah bisa masuk ke depan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihi, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Amin. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ayo kita katakan hatiku. Mari silakan semua kepada Tuhan ini. Oh hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Benar Tuhan, Kau tahu hati setiap kami. Tuhan, kami mau Tuhan diubahkan hati kami Tuhan. Karena kami percaya kami mau diubahkan Tuhan. Maka Kau akan bekerja secara penuh melalui Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami akan belajar tentang firman. Untuk Tuhan kuatkan setiap kami di tengah-tengah pergumulan kami hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan belajar menjadi anak-anak yang taat. Pimpin kami semua
meskipun hatimu berdiri berbicara, kami percaya Rohmu akan berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Saat kami hendak menikmati perjamuan kudus di dalam Tuhan, ini bukan suatu rutinitas yang kami lakukan setiap bulan, tapi ini suatu komitmen yang kami percaya Tuhan, bahwa kami Tuhan telah menerima keselamatan itu melalui darah dan tubuh. Untuk itu Tuhan, kami mau Tuhan komitmen yang baru Tuhan kami lakukan di awal tahun ini, semakin sungguh-sungguh di dalam. Terima kasih Tuhan. Layakkan setiap kami untuk perjamuan kudus dan juga setiap kami yang akan menikmati perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk kekasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita akan memberitakan. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab itu apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan kepada Roh dan saudara yang mengucap syukur atasnya, Ia membaca-bacakannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita baca-bacakan yang bersekutu dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat ucapan sekarang ini. Firman Tuhan juga berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini sekali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan yang berisi arak itu ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita letakkan cawan. Mari kita sekarang akan menyembah yang terbaik di Tuhan. Ucapkan syukur sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah terus membawa hidup kita menjadi pribadi yang tetap taat setia dan memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Sambil kita berikan yang terbaik, saudaraku, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pagi hari ini. Kepada bertugas, kami persilakan. Pengumuman hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Januari 2026. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bunda Yeremia yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan, saudaraku. Untuk ibadah sepekan tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Untuk besok Senin jam 18.30 atau setengah 7 malam ada doa pelayan di tempat ini. Hari Selasa jam 11 siang ada doa puasa, dan dilanjutkan sore harinya jam 18.30 atau setengah 7 malam yaitu ibadah WBI. Mari para wanita besok Selasa khususkan waktu untuk bersama-sama para wanita boleh berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menjadi wanita yang
mengasihi dan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan di hari Rabu juga kita kembali berkumpul dalam ibadah family altar, saudaraku. Ibadah MA minggu ini bertempat di keluarga Ibu Eti untuk ibadahnya berada di gereja ya. Jamnya tetap ya, jam 18.30 WIB di tempat ini. Dan hari Kamis kembali kita berkumpul dalam ibadah doa malam di tempat ini, jam 18.30 WIB. Hari Sabtu kembali para youth boleh berkumpul di dalam youth service di gereja Tuhan di tempat ini, yaitu jam 18.30 WIB. Puji Tuhan saudaraku. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara merupakan sukacita kami. Puji Tuhan. Yang terakhir, apapun yang terjadi tetap semangat ya saudaraku, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi ketika semangat kita patah, maka tulang kita menjadi kering, dalam arti bahwa kita tidak akan bisa mencapai pengharapan ya yang kita rindukan. Oleh sebab itu, mari terus bersemangat di dalam Tuhan, terus bawa hidup untuk menjadikan Kristus adalah prioritas di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah raya pagi hari ini. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita dan luar biasa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari percaya anugerah semakin besar pada kita. Besar Terima kasih Tuhan atas kebaikan telah pimpin kami menyelesaikan ibadah kami di pagi hari. Kami percaya Tuhan Kau akan lebih lanjut berbicara pada setiap kami secara pribadi dan roh. Kami akan dikuatkan dalam hidup kami ini Tuhan. Kami akan maju terus bersama dengan Engkau. Karena kami tidak mau menambahkan dan menjadi menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan percaya Tuhan Kau suka memberkati kami senantiasa Tuhan, sehingga kami dalam mengembalikan Kau dan juga menabur di tempat ini. Kami percaya Kau bukan Allah yang buta dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Jika kami pulang ke rumah masing-masing, kami percaya maka kami sampai tujuan dengan selamat, tidak apapun juga penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang akan berhasil karena Engkau. Kami juga berdoa bagi bangsa ini, bagi para pemimpin negara ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan hikmat bagi mereka sehingga memerintah dengan baik. Kami akan terus berdoa bagi bangsa ini untuk kemuliaan nama. Kami juga terus kebaikan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kasih kami diberikan senantiasa kepada Bapak dan Ibu Gembala, sehingga terus Tuhan memberikan kesehatan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Kau Tuhan kasih kami terus senantiasa Tuhan, sehingga nama-Mu saja dimuliakan dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Terus kasih kita mengenai kedua tangan kita untuk berkat dari Allah Bapa. Kina ramata sikap para ramaya, kina ramah sikap para ramaya. Tuhan naikkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu di tempat. So kasih perang berkat dari Allah Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya, kau tidak menjadi ekor di kepala, kau tidak turun tapi naik. Semoga firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, kita bersama-sama berkata, amin. Selamat pagi,